Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Study with Anton 20. Channel ini merupakan wadah pembelajaran. Jadi bila kalian mau belajar, silakan tonton video ini sampai habis. Dan bila kalian mau mensupport video ini, jangan lupa di subscribe, like, and comment. Dan bila bermanfaat, silakan dibagikan oleh banyak orang. Oke, kali ini kita akan masuk pada materi ilmu pengetahuan alam, IPA, yang mana kita akan membahas mengenai klasifikasi makhluk hidup. Makhluk hidup. Apa sih klasifikasi makhluk hidup itu? Klasifikasi adalah pengelompokan. Klasifikasi adalah pengelompokan. Di mana klasifikasi ini adalah pengelompokan dari makhluk hidup yang ada di muka bumi ini yang sangat beragam, sehingga dikelompokkan menjadi beberapa kelompok yang disertai dengan ciri-ciri atau kemiripan-kemiripan yang dimilikinya. Pada klasifikasi ini ada tujuannya. Tujuan dari klasifikasi yang pertama adalah mudah mempelajarinya, agar mudah mempelajarinya. Oke, yang kedua adalah agar mengetahui karakter dari makhluk hidup tersebut. Mengetahui karakter. Ya, jadi karakter-karakter dari setiap makhluk hidup kita ketahui dengan pengelompokan atau klasifikasian seperti ini. Oke, yang berikutnya, yang ketiga adalah menyederhanakan bidang studi. Nah, ini adalah tujuan dari klasifikasi makhluk hidup. Jadi ketika kita mempelajari klasifikasi makhluk hidup, yang kita kenal adalah pengelompokan. Ya. Pengelompokan ada 3 seperti yang sudah saya jelaskan. Ada agar mudah mempelajarinya, kemudian mengetahui karakter, kemudian menyederhanakan bidang studi. Oke, dalam ilmu klasifikasi ada yang namanya sistem tata nama biologi. Sistem tata nama biologi, atau yang biasa disebut dengan binomial nomenklatur. Nah, dalam keterangan ini kita bisa menciri-cirikan dari jenis-jenis makhluk hidup tersebut. Ya. Dalam binomial nomenklatur ini juga ada ketentuan-ketentuan. Ya, ketentuan. Yang pertama adalah terdiri dari 2 kata. Terdiri dari 2 kata yang sudah dilatinkan. Oke, ya. Jadi ketentuan yang pertama adalah terdiri dari 2 kata yang sudah dilatinkan. Jadi biasanya nama-nama jenis makhluk hidup tersebut sudah dilatinkan, ya, oleh penemu-penemunya. Kemudian yang kedua adalah terdiri dari 2 kata, ya.
terdiri dari dua kata. Kata yang pertama itu biasanya adalah berupa genus atau marga Nah, biasanya genus itu diawali oleh huruf kapital. Tentu kalian paham ya mengenai cara penulisan huruf kapital. Oke, yang kedua adalah kata yang kedua yaitu spesies atau biasa kita kenal yaitu jenis. Nah, kebalikan dari kata pertama, penulisan awal dari kata kedua yaitu diawali oleh huruf kecil. Nah, itu merupakan ketentuan dari penamaan. Kemudian yang terakhir adalah ditulis dengan huruf miring. Nah, mungkin kita sudah pernah membaca soal-soal materi ilmu pengetahuan alam. Biasanya kata latin tersebut dicetak oleh huruf miring. Nah Pak, bagaimana Pak kalau misalnya kita tulis? Kan kita tulisnya nggak bisa pakai tulisan miring. Nah, itu juga boleh ditulis dengan huruf biasa, tetapi di garis bawah secara terpisah. Nah, itu. Kita ambil contoh dari tanaman jagung. Jagung itu nama latinnya adalah Zea maïs. Nah, dilihat dari namanya sesuai dengan ciri-cirinya, yaitu yang pertama adalah menggunakan dua kata, ya. Dan yang kedua adalah kata pertama itu merupakan huruf kapital, ya. Kemudian kata yang kedua itu huruf kecil. Kalau misalkan penulisan pada komputer, ya, ada yang namanya jenis atau word italic kalau nggak salah, ya. Itu bisa dimirikan hurufnya, ya. Bila tidak bisa ditulis dengan huruf miring, kita kasih garis bawah seperti ini. Nah, garis bawahnya terpisah. Itu merupakan ketentuan dari penamaan binominal nomenklatur. Seperti itu. Oke, lanjut, kita masih pada klasifikasi makhluk hidup. Sekarang kita akan membahas mengenai tingkatan klasifikasi makhluk hidup. Nah, dalam tingkatan klasifikasi makhluk hidup kita mengenal istilah takson atau biasa dikenal dengan istilah taksonomi, ya. Takson ini merupakan ketentuan dari makhluk hidup berupa tingkatan-tingkatan yang dicirikan dari kategori atau ciri-ciri tertentu dari suatu makhluk hidup, ya. Oke, langsung saja kita tulis di sini ada tentang klasifikasi tumbuhan, dan di sini ada hewan. Tingkatan yang paling tinggi dari tumbuhan yang pertama adalah regnum. Nah,
Pada hewan kita sebut yang namanya kingdom. Nah, tuh. Kemudian pada tingkatan berikutnya, pada tumbuhan kita mengenal yang namanya divisi. Pada hewan itu kita mengenal yang namanya filum. Pada tingkatan takson yang ketiga, yaitu sama, ya. Yang ini klasis. Kemudian berikutnya adalah ordo. Kemudian berikutnya adalah genus. Famili dulu ya, famili dulu. Kemudian genus. Yang terakhir adalah spesies. Spesies. Nah, pada tingkatan tumbuhan dan hewan, di sini yang membedakan adalah yang tingkatan 1 dan tingkatan 2 saja. Ya. Selebihnya sama. Ya. Di sini hewan yang tingkatan klasis sama, kemudian ordo, kemudian famili, kemudian genus, dan yang terakhir spesies. Di dalam ilmu taksonomi juga dikenal dengan istilah kerajaan. Ya, dari kerajaan dari tingkatan yang paling tinggi sampai ke ciri-ciri yang lebih detail lagi pada makhluk hidup. Ya, coba kita tuliskan tentang pembahasan yang sebelumnya. Kita kasih contoh untuk spesies jagung. Ya, masih ingat ya tadi ya? Dia, mai atau jagung. Zeamai ini merupakan nama spesies dari jagung. Ya. Nah, genusnya adalah Zea. Nah, ini nama genusnya. Kemudian familinya, karena di sini keluar tapi tumbuhan jagung itu adalah merupakan golongan suku dari rumput-rumputan, ya, maka kita sebut istilahnya Poaceae. Biasanya ini ada tambahan Ceae. Ya, kalau famili itu ditambahkan jae. Ya, lanjut pada ordo, ya. Karena tumbuhan jagung ini merupakan jenis tumbuhan berbunga, maka namanya adalah Poales. Nah, ini. Dan tumbuhan jagung ini termasuk tumbuhan yang mempunyai akar serabut. Ya, jadi kita namakan kelasnya adalah monokotil. Kemudian divisi ini jagung ini termasuk pada tanaman berbiji atau spermatopita. Kemudian rekrutnya, ya, jelas ini merupakan jenis tumbuhan atau nama latinnya adalah plantae. Kalau kingdom dari hewan itu biasanya animalia. Ini adalah contoh dari takson jagung, ya. Jadi pada nama
spesiesnya adalah Zeamyces, kemudian genusnya adalah Zea. Kemudian jagung ini termasuk dalam suku rumput-rumputan yaitu Poaceae. Kemudian pada ordonya itu termasuk tumbuhan berbunga dan tanaman berbunga dinamakan Poales. Kemudian akarnya serabut dinamakan monokotil, dan jagung ini termasuk pada tumbuhan berbiji atau golongan tumbuhan biji yang disebut oleh spermatophyta ya. Dan regnumnya adalah lantai. Satu lagi, dalam tataran taksonomi ada ciri tertentu. Semakin ke atas, semakin atas maka jumlahnya semakin sedikit. Jumlahnya semakin sedikit. Kemudian ketika semakin ke bawah, maka ditemukan semakin banyaknya ciri-ciri. Itu menandakan bahwa dalam silsilah taksonomi tersebut atau ilmu taksonomi tersebut, semakin tinggi ke atas ini akan semakin sedikit jumlahnya. Karena ketika kita menemui suatu makhluk hidup yaitu berkoloni atau dalam satu kekeluargaan, semakin tinggi kekeluargaannya maka semakin sedikit. Nah, kebalikannya ketika ke bawah ya sampai ke spesies, itu semakin banyak ciri-ciri yang ditemukan dan semakin banyak makhluk hidup ya, pengelompok makhluk hidup seperti itu. Oke, menurut Whittaker, makhluk hidup terbagi dari beberapa kingdom ya. Yang pertama adalah kingdom Monera. Kingdom Monera itu mempunyai ciri-ciri. Yang pertama adalah prokaryotik. Prokaryotik ini merupakan sejenis makhluk hidup yang tidak memiliki membran inti. Ya, tidak memiliki membran inti. Kemudian yang kedua, Monera ini merupakan jenis uniseluler atau memiliki bersel satu ya. Uniseluler bersel satu. Contoh dari Monera adalah jenis bakteri. Ini adalah salah satu contoh dari Monera. Kemudian kingdom yang kedua adalah Protista. Protista ini lebih kompleks ciri-cirinya karena dia sudah memiliki membran inti atau biasa disebut eukaryotik ya, atau memiliki membran inti. Boleh tulis ini. Kemudian ciri yang kedua pada Protista ini ada yang uniseluler atau seperti yang tadi saya katakan bersel satu, atau ada juga yang multiseluler atau bersel banyak ya. Pada Protista ini terdapat klasifikasinya lagi.
Yang pertama adalah jenis protozoa. Protozoa ini merupakan jenis makhluk hidup mirip hewan. Contohnya adalah amuba, kemudian Paramecium, ya. Ini saja amuba contoh. Yang kedua adalah protista mirip tumbuhan. Apa ada yang tahu protista mirip tumbuhan ini? Ya, biasa kita lihat di laut. Contohnya adalah rumput laut. Rumput laut bisa juga alga, ya, dan sebagainya. Oke. Kemudian yang ketiga adalah protista mirip jamur. Nah, jadi ini adalah klasifikasi dari protista. Oke, berikutnya kingdom yang ketiga adalah jamur. Jamur. Ciri-ciri dari jamur adalah dia mempunyai member inti atau eukariotik. Ya. Kemudian dia juga sama uniseluler, ada juga yang sudah multi. Masih ingat uniseluler dan multiseluler? Ya. Kalau uniseluler adalah mempunyai sel satu, ya. Kalau multiseluler itu mempunyai banyak sel, yang lebih kompleks, ya. Kemudian ciri yang paling khas dari jamur, ya, dia tidak berklorofil. Ya, kalau identik dengan klorofil itu adalah pembuatan makanan sendiri, ya. Nah, si jamur ini tidak bisa membuat makanannya sendiri. Nah, identik dari klorofil itu kan membuatnya di daun, ya. Biasanya ciri-ciri tumbuhan yang mempunyai klorofil itu mempunyai daun berwarna hijau. Nah, jamur rata-rata ya hampir tidak mempunyai daun yang berwarna hijau, ya. Makanya dia tidak berklorofil. Ya. Klasifikasi dari jamur adalah di sini. Jamur itu ada 4. Yang pertama adalah Basidiomycota. Basidiomycota ini merupakan sejenis jamur tiram, ya. Jamur tiram, jamur kuping, ya. Pokoknya jamur yang mempunyai daun yang lebar, ya. Itu adalah Basidiomycota. Kemudian yang kedua adalah Zygomycota. Zygomycota. Di sini biasanya jamur ini dimanfaatkan untuk pembuatan tempe, ya, yang sering kita makan. Nah, itu kan difermentasikan oleh jamur Zygomycota. Kemudian berikutnya adalah Ascomycota. Ascomycota. Nah, ini. Kalau ini jenis jamur yang diperuntukkan untuk medis, ya, untuk medis sebagai pengobat luka, ya, biasanya buat antiseptik. Oke. Yang keempat adalah
Deuthromycota. Nah, Deuthromycota ini adalah sejenis jamur yang bisa dikatakan jamur yang belum sempurna karena belum diketahui reproduksi seksualnya, belum diketahui oleh para ilmuwan. Oke. Lanjut pada kingdom berikutnya, yaitu adalah Plantae. Masih ingat tadi Plantae itu apa? Ya, betul. Tumbuhan. Ya. Ciri yang paling mudah untuk diingat pada tumbuhan atau Plantae ini adalah dia mempunyai zat untuk pembuatan makanan, ya, atau mempunyai ciri berklorofil. Ya. Kemudian yang kedua adalah jelas dia eukariotik atau memiliki membran, ya, membran inti. Kemudian yang ketiga ciri dari Plantae adalah multiseluler. Ya, jadi sudah tidak uniseluler lagi, ya, karena di sini tumbuhan itu sudah kompleks, ya, sudah kompleks dari reproduksinya, dari setiap pembuatan makanannya, dari ciri-ciri yang dimiliki oleh tumbuhan itu sudah mempunyai sel yang banyak, ya. Kemudian ada 3 lagi klasifikasinya. Klasifikasi dari tumbuhan, yaitu yang pertama adalah Bryophyta. Ya, Bryophyta ini adalah tumbuhan lumut. Nah, itu Bryophyta. Kemudian yang kedua adalah Pteridophyta. Ini adalah jenis tanaman paku, ya, tanaman paku-pakuan, ya. Kemudian yang ketiga adalah Spermatophyta, yaitu tumbuhan berbiji, ya, betul. Ini adalah ciri-ciri dari Plantae, ya. Oke, kemudian yang kelima, yang terakhir adalah kingdom Animalia atau apa? Ya, hewan. Oke. Ciri-cirinya adalah dibagi menjadi 2. Bentar. Dibagi menjadi 2. Ada golongan vertebrata, ada juga golongan avertebrata. Nah, apa itu vertebrata? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Vertebrata adalah golongan hewan bertulang belakang, ya. Oke. Kalau avertebrata, kebalikannya, ya, kebalikannya dari vertebrata yaitu hewan tidak bertulang belakang, ya. Contoh hewan bertulang belakang. Yang pertama adalah Pisces. Tahu Pisces? Tahu? Ya, ikan. Kemudian yang kedua adalah amfibi atau katak.
Apalagi yang bertulang belakang? Ya, Aves. Aves. Atau apa Aves? Golongan jenis burung. Kemudian apa lagi? Ya, reptilia. Reptilia. Ya, golongan ular. Yang belum melatak, ya. Kemudian yang terakhir ada mamalia atau hewan menyusui seperti kambing. Nah, itu adalah kingdom animalia pada golongan vertebrata. Ya. Kemudian pada avertebrata itu banyak sekali contohnya. Ya. Yang pertama ada porifera. Porifera ini merupakan hewan yang mempunyai pori-pori, ya, berpori-pori, berongga-rongga, ya. Kemudian ada yang kedua adalah Chondrata. Chondrata ini jenis ubur-ubur, ya. Tahu ubur-ubur? Tahu ya, ubur-ubur. Kemudian yang ketiga adalah jenis cacing, ya. Cacing, ada cacing pita, ada cacing tanah dan sebagainya, ya. Kemudian ada juga banyak arthropoda, ya, arthropoda. Nah, dan lain sebagainya. Itu merupakan pembagian kingdom menurut Whittaker. Ya. Ada Monera, Protista, Jamur, Plantae, dan Animalia. Jadi kalian bisa lihat di sini, ini adalah ciri-ciri dari golongan-golongan tersebut atau kingdom-kingdom tersebut. Ya. Bisa diperhatikan, dipahami baik-baik sehingga wawasan kalian bisa terus bertambah. Oke, untuk sementara cukup segini saja dulu ya materinya. Nanti akan kita bahas lagi mengenai lebih detail tentang Plantae dan Animalia, ya, biar lebih jelas lagi mengenai sono-sononya dan ciri-cirinya lebih khusus lagi. Ya, bila mana kalian suka dan merasa bermanfaat pada konten ini, silakan jangan lupa subscribe, ya, like and comment. Dan bila bermanfaat, silakan bisa bagikan kepada teman-teman kalian dan keluarga kalian agar wawasan kita bisa bertambah. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.